Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan selalu sehat ya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi menggambarkan data ukuran angka, yaitu rata-rata hitung, median, dan modus. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam penjelasan. Let's go! Yang pertama, apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data merupakan ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari sampel yang diambil, yang selanjutnya akan mewakili populasi. Nah, ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus adalah bagian dasar yang wajib kita pelajari dalam statistika. Ketika membicarakan kelompok data kuantitatif, akan sangat membantu apabila kita mampu mendeskripsikan ukuran-ukuran dari kelompok data dengan menjelaskan ciri-cirinya secara numerik, salah satunya dengan memahami ukuran pemusatan datanya. Nah, tentu banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui apa itu rata-rata hitung atau mean. Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Nah, di sini ada fungsi dan sifat dari mean. Yang pertama, nilai rata-rata hitung atau mean dipengaruhi oleh pengamatan atau observasi. Yang kedua, nilai rata-rata atau mean dapat menyimpang terlalu jauh dikarenakan rata-rata hitung dipengaruhi oleh bilangan yang sangat ekstrim atau nilai yang sangat besar atau nilai yang sangat kecil, sehingga untuk distribusi dengan kecenderungan yang jelek, rata-rata hitung atau mean dapat kehilangan maknanya. Kemudian yang ketiga, nilai rata-rata atau mean tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang keempat, nilai rata-rata atau mean adalah rata-rata yang paling populer, sehingga penjelasan mengenai rata-rata hitung tidak perlu diperlukan. Yang kelima, jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. 6. Jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung dikuadratkan, maka jumlah lebih kecil dari jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik selain rata-rata hitung. Kemudian yang ketujuh, nilai rata-rata hitung atau mean dapat dimanipulasi secara aljabar. Nah, sekarang kita lihat aplikasi perhitungan mean. Misalkan kita memiliki data berukuran n dengan nilai x1, x2 sampai dengan xn, maka akan menjadi seperti ini. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah sampai dengan Xn per N. Nah, jika data dalam bentuk distribusi tunggal berbobot, maka akan menjadi X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F. Nah, X di sini adalah rata-rata, kemudian N melambangkan banyaknya data, dan F adalah frekuensi. Nah, contoh soal yang pertama. Diketahui data 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. Nah, tentukanlah dari mean dari data di atas. Kita jawab X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn per N. Maka dengan data di atas akan menjadi 2 ditambah 5 ditambah 2 tambah 2, tambah 1, ditambah 6, tambah 3, ditambah 3 per 8, sama dengan 24 per 8. Maka hasil akhirnya 3. Maka mean dari data di atas adalah 3. Contoh soal yang kedua. Mari kita perhatikan tabel di samping ini. Kemudian kita tentukan mean pada data dari tabel di samping. X disama dengan 2 dikali 1 tambah 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 2 per 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 3 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 12 per 10 sama dengan 44 per 10.
Hasil akhirnya adalah 4,4. Maka min pada tabel di samping adalah 4,4. Nah guys, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang ketiga. Jika rataan nilai 8 orang siswa laki-laki adalah 60 dan nilai rataan nilai 12 orang siswa perempuan adalah 70, maka tentukanlah rataan total mereka. N1 sama dengan 8, kemudian N2 sama dengan 12. X bar 1 kita tentukan nilainya adalah 60 dan X bar 2 adalah 70. Sama dengan X T bar sama dengan N1 ditambah X bar 1 tambah N2 tambah X bar 2 per N1 ditambah N2. Sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 per N1 tambah N2 sama dengan 8 dikali 60 ditambah 12 dikali 70 per 8 tambah 12 sama dengan 480 ditambah 840 sama dengan 20 sama dengan 1320 per 20. Hasil akhirnya adalah 66. Maka min dari data di atas atau total rataan dari nilai mereka adalah 66. Nah guys, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu median. Nah, median atau nilai tengah adalah salah satu ukuran pemusatan data, yaitu jika segugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya ganjil, atau kedua pengamatan yang di tengah bila banyaknya pengamatan genap. Nah, apa saja yang menjadi fungsi dan sifat median? Yang pertama, median dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan, sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim. Yang kedua, median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Kemudian yang ketiga, median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecenderungan yang sangat jelek. 4. Median didefinisikan dan diinterpresentasikan. Yang kelima, median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling. Namun, ada kalanya untuk distribusi tertentu, median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. Yang keenam, jumlah penyimpangan atau tanda diabaikan, nilai-nilai dari median lebih kecil daripada nilai-nilai dari titik yang lain. Yang ketujuh atau yang terakhir, jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, jumlah lebih besar daripada jumlah penyimpangan kuadrat nilai dari rata-rata hitung atau min. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal dari median. Yang pertama untuk data ganjil. Untuk data 879. Pertama, data diurutkan menjadi 789, sehingga data dengan mudah diketahui median adalah 8 yang berada di tengah-tengah di antara 7 dan 9. Kemudian yang kedua untuk data genap. Nah, kita perhatikan. Untuk data 283418, pertama data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Karena jumlah data pengamatan genap yaitu sebanyak 6 data, maka median terletak pada rata-rata dua nilai pengamatan yang di tengah, yaitu data ketiga dan data keempat. Maka mediannya adalah 3 dan 4. Maka 3 ditambah 4, kemudian kita bahagi 2 sama dengan 3,5. Nah, apa itu modus? Modus adalah perhitungan yang berguna untuk kehidupan kita. Pasalnya, modus bisa digunakan dalam menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Selain itu, dengan modus, perhitungan rata-rata dalam statistik juga dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, sebenarnya apa itu modus? Mari kita lihat secara bersama-sama penjelasan berikut ini. Seperti yang kita ketahui, modus digunakan untuk mengukur pemusatan data seperti halnya min dan median. Modus adalah informasi penting dalam suatu variabel atau populasi acak. Sebagai contoh, fungsi modus dalam kehidupan sehari-hari
adalah untuk mengetahui mayoritas nilai ulangan dalam sebuah mata pelajaran. Nah, secara garis besar, modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, sekarang mari kita lihat fungsi dan sifat dari modus. Yang pertama, dalam seperangkat data, modus bisa tidak dan bisa lebih dari satu. Selanjutnya, modus atau mod dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Selanjutnya, modus tidak bisa terpengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim dari suatu distribusi. Kemudian, letak modus atau nilai modus yang sebenarnya itu sukar ditemukan. Karena itu, kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Yang kelima, perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik terjadinya pemusatan yang banyak. Yang keenam, untuk perhitungan secara lebih lanjut menggunakan aljabar, modus tidak dapat digunakan. Yang ketujuh, modus atau mod tidak sepopuler mean dan median. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dari modus. Hitunglah modus dari tinggi badan mahasiswa kelas 2B7, yaitu 142, 145, 143, 148, 144, 142, 146, 168, 147, 146, dan 145. Mari kita jawab. Dalam data di atas menyebutkan bahwa nilai 142 muncul sebanyak 2 kali, kemudian 143 sebanyak 1 kali, 144 sebanyak 1 kali juga, dan 145 sebanyak 2 kali, dan 146 sebanyak 2 kali, 147 sebanyak 1 kali, dan 148 sebanyak 2 kali. Maka modus dari data di atas yaitu 142, 145, 146, dan 148. Nah, kesimpulannya, mean, median, dan modus adalah 3 ukuran pemusatan data dalam statistika yang paling banyak digunakan. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat seluruh data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Mean, median, dan modus sangat diperlukan dalam menganalisis suatu hasil atau pengumpulan data. Sekian pemaparan video materi kali ini. Saya harap apa yang disampaikan tadi teman-teman semua dapat mengerti dan dapat memahami. Dan jangan lupa tekan tombol like dan komen dan subscribe pada channel ini. Dan terima kasih juga karena telah menonton video ini. See you next time and goodbye.